Bayangkan, sebuah kota yang di malam hari bercahaya, ketika dunia lain tenggelam dalam gelap. Bayangkan, di saat Eropa masih percaya penyakit adalah kutukan. Di satu tempat, para dokter menulis buku medis, melakukan operasi, dan mengajarkan ilmu penyembuhan. Bayangkan, saat sebagian besar manusia belum bisa membaca. Di satu kota, ratusan ribu buku tersimpan, dibaca, dan dipelajari. Kota itu pernah ada, dan namanya adalah Cordoba. Ini bukan dongeng, ini bukan mitos. Ini adalah fakta sejarah. Dan inilah kisah tentang bagaimana Cordoba menjadi kota paling maju di dunia, lalu runtuh perlahan oleh tangan manusianya sendiri. Cordoba terletak di Andalusia, wilayah yang kini kita kenal sebagai Spanyol. Islam masuk ke wilayah ini pada tahun 711 Masehi, dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Dalam waktu singkat, Andalusia berubah, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara peradaban. Namun, puncak kejayaan Cordoba baru benar-benar terasa pada abad ke-10 Masehi. Tepatnya saat Abdurrahman III naik menjadi penguasa pada tahun 912 Masehi. Ia bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah negarawan. Ia melihat bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada pedang, tetapi pada stabilitas, ilmu, dan keadilan. Pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman III mendeklarasikan Cordoba sebagai pusat kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Sejak saat itu, Cordoba berubah menjadi pusat dunia. Di masa itu, penduduk Cordoba diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa. Angka yang luar biasa untuk ukuran abad pertengahan. Sebagai perbandingan, London saat itu hanya berpenduduk sekitar 20.000 orang. Paris bahkan belum memiliki sanitasi layak. Sementara di Cordoba, jalan-jalan sudah dipaving. Lampu minyak menerangi kota di malam hari. Saluran air bersih mengalir ke rumah-rumah. Rumah-rumah memiliki kamar mandi. Pemandian umum tersedia. Pasar tertata. Kebersihan bukan kemewahan. Ia adalah standar hidup. Cordoba bukan hanya kota indah. Ia adalah kota berilmu. Masjid Agung Cordoba menjadi jantung peradaban, bukan sekadar tempat sholat, tetapi pusat pendidikan. Di sana, orang belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar bahasa, belajar matematika, belajar astronomi, belajar kedokteran. Pelajar datang dari Afrika, dari Timur Tengah, bahkan dari Eropa Kristen. Mereka datang karena Cordoba adalah pusat ilmu dunia. Pada masa Khalifah Al-Hakam II, putra Abdurrahman III, peradaban Cordoba mencapai puncaknya. Al-Hakam II adalah pemimpin yang mencintai ilmu. Ia membangun perpustakaan besar, bukan satu, bukan dua. Lebih dari 70 perpustakaan umum berdiri di Cordoba. Perpustakaan pribadi sang khalifah disebut memiliki lebih dari 400.000 manuskrip. Bayangkan, di zaman ketika satu buku harus ditulis tangan, disalin bertahun-tahun, Cordoba memiliki ratusan ribu buku. Sementara di banyak wilayah Eropa, satu buku bisa diwariskan turun-temurun seperti harta karun. Ilmu tidak hanya disimpan, ilmu dikembangkan. Ilmuwan Muslim di Cordoba menerjemahkan karya Yunani, Romawi, Persia, dan India. Namun mereka tidak berhenti di sana. Mereka mengoreksi, mereka menyempurnakan, mereka menciptakan metode ilmiah. Kedokteran berkembang pesat, farmasi diteliti, pembedahan dilakukan. Matematika berkembang, astronomi dipelajari, filsafat dibahas, tanpa rasa takut. Dari Cordoba lahir nama besar, Ibnu Rushd, atau yang dikenal di barat sebagai Averroes. Ia lahir di Cordoba pada tahun 1126 Masehi.
Pemikirannya tentang rasio dan wahyu menjadi dasar bagi kebangkitan pemikiran Eropa. Ironisnya, di dunia Islam sendiri, Pemikirannya kemudian diperdebatkan. Namun di Eropa, karyanya diajarkan di universitas-universitas selama ratusan tahun. Cordoba juga menjadi contoh bagaimana Islam memerintah dengan toleransi. Muslim, Yahudi, dan Nasrani hidup berdampingan. Kaum Yahudi bahkan menyebut masa ini sebagai zaman keemasan Yahudi. Mereka bebas belajar, bebas berdagang, bebas berkarya. Selama taat hukum, mereka dilindungi. Inilah wajar Islam ketika ia berkuasa dengan adil. Ekonomi Cordoba sangat kuat. Pertanian maju dengan sistem irigasi modern. Tanaman baru diperkenalkan. Produksi meningkat. Industri tekstil berkembang. Kulit, logam, keramik. Produk Andalusia diekspor ke berbagai negeri. Sungai Guadalquivir menjadi jalur perdagangan sibuk, menghubungkan Cordoba dengan dunia. Namun, sejarah selalu jujur. Tidak ada kejayaan yang bertahan selamanya jika manusia melupakannya. Setelah wafatnya Al-Hakam kedua, konflik mulai muncul. Kepemimpinan melemah. Intrik istana terjadi. Perebutan kekuasaan merajalela. Cordoba yang dulu bersatu, mulai terpecah. Muncullah kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai Muluk at-Tawaif. Mereka saling bersaing, saling menjatuhkan, saling melemahkan. Perpecahan itu menjadi celah. Kerajaan-kerajaan Kristen di utara melihat kesempatan. Satu persatu wilayah Islam jatuh. Bukan karena kurang ilmu, bukan karena kurang teknologi, tetapi karena hilangnya persatuan. Akhirnya, pada tahun 1236 Masehi, Cordoba jatuh ke tangan pasukan Kristen. Masjid Agung Cordoba diubah menjadi gereja. Simbol kejayaan berubah fungsi. Cahaya itu perlahan meredup. Namun, Cordoba tidak mati. Ia hidup dalam warisan. Ilmu yang lahir di sana mengalir ke Eropa, menjadi fondasi Renaissance. Dunia modern berdiri di atas ilmu yang pernah tumbuh. Di kota ini, Cordoba mengajarkan satu hal, bahwa peradaban besar dibangun oleh ilmu, keadilan, dan persatuan, dan ia runtuh oleh kesombongan, perebutan kekuasaan, dan perpecahan. Cordoba bukan sekedar sejarah. Ia adalah cermin. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hanya ingin mengenalnya atau belajar darinya?